Ini usulan yang diungkapkan dalam keadaan marah ya. Dalam keadaan marah ngelihat bagaimana aparat itu terlihat ya bermainnya. Jadi kemudian dia mengusulkan dalam keadaan marah, dia mengusulkan ya sudah, nanti dalam pemilu 2029 kita ubah saja itu undang-undang itu. Jadi nanti dalam 2029 kita buat ASN, TNI, Polri boleh berpolitik praktis, boleh bergabung ke partai politik. Ibu Mega menjadi presiden misalnya, atau dulu Mbak Tutut menjadi Menteri Sosial, itu bapaknya tidak cawe-cawe untuk ubah aturan. Tidak ada aturan yang diubah. Karena itu dari awal mereka nggak boleh cawe-cawe. Dan cawe-cawe ini hanya bisa berhenti total, tidak ada kemunafikan, tidak ada hipokrit, tidak ada sembunyi-sembunyi di belakang. Ya dimulai dari presiden. Pak Jokowi sekarang berada dalam posisi yang paling bagus, dalam posisi yang paling ideal untuk menunjukkan kedewasaan demokrasinya dengan mengatakan misalnya, walaupun anak saya maju sebagai cawapres, walaupun anak saya menjadi ketua umum partai, saya netral. Saya perintahkan aparat netral. Tidak boleh ada aparat yang bergerak memenangkan partai anak saya. Tidak boleh ada aparat yang bergerak berpolitik praktis, misalnya memenangkan 02 karena anak saya jadi cawapres 02. Dikit lagi untuk mematangkan demokrasi kita. Tinggal butuh 2 pemilu lagi. Ya tahun 2024 yang ke-6, 2029 yang ke-7. Setelah itu demokrasi kita matang. Hanya 40 negara di dunia ini yang status demokrasinya matang. Kita bisa menjadi bagian dari negara-negara demokrasi matang ini. Sedikit lagi. Jadi sayang kalau kemudian karena ada anak yang tengil, konsolidasi demokrasi kita berantakan. Sayang, benar-benar sayang. Halo teman-teman Keadilan TV, jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry dan saya Arif. Iya. Welcome. Kita mau bahas apa nih? Bahas Bang Arif nih. Kita sebelum ini cek mic dulu nih. 3 kayak kemarin dong 3 lagi rame nih 3 campaign di mana-mana ya kan, kemarin di Bandung, Sidoarjo dan sebagainya. Iya, nggak banyak akbar ya. Iya. Oke, langsung saja Bang. Ya. Kita kenalkan narasumber kita, Mas Andi Wijayanto. Halo Mas, selamat datang di podcast Keadilan TV. Terima kasih diundang, terutama ke Pak Pandana Baban. Iya. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih. Iya. Kemarin lagi viral loh Mas, nyanyian Mas Andi loh. Iya nih kita buka dulu nih. Ini lagi rame nih. Ini nggak tahu buat siapa, apa lagi abis ngopi tiba-tiba langsung bikin lagu atau gimana. Gimana sih Mas Andi, itu lagi rame tuh 2 hari ini tuh nyanyian Mas Andi tuh di medsos tuh. Ya sebetulnya lagi break kerja ya. Waktu itu karena lagi mempelajari media analitik tentang trending topik debat 4, sekaligus mikir kampanye Akbar akan gimana nih dalam 20 hari ke depan. Jadi akhirnya ketika meneliti trending topik, ternyata trending topik debat 4 itu 3. Yang pertama Tom Lembong, yang kedua Songong, yang ketiga Tengil. Terus bingung lah, trending topiknya kok nggak ada tentang substansi debatnya. Nggak ada tentang lingkungan lah, tentang agraria, atau trending topiknya kok Tom Lembong, Songong dan Tengil gitu. Lalu karena kampanye Akbarnya lalu mikir slang tampil di mana ya udah kemudian break, ambil gitar, nyanyi itu. Salam demokrasi, jangan pilih anak yang tengil. Lagu itu saya kirim ke Abdi. Di gua ubah dikit ya liriknya di grup gitu. Ya beberapa jam kemudian lagunya udah balik ke saya di grup WA yang lain lengkap dengan liriknya. Bang Abdi slang ya Mas Andi ya. Oke. Ternyata bisa gampang juga merangkum seluruh debat 4 yang 2 jam itu dalam 20 detik dalam satu lagu. Salam demokrasi, jangan pilih anak yang tengil. Siapa Mas?
Hah? Yang tengil siapa? Berasa nggak? Nah, kalau yang berasa ya pasti berasa. Kalau yang nggak berasa ya nggak berasa. Anteng-anteng aja ya moga-moga. Kalau yang punya rasa langsung terasa ya Mas. Iya, Oke. iya. Sekarang Mas Andi Wijayanto ini punya beban tanggung jawab lah ya, tanggung jawab sebagai Deputi Hukum 5.0 di TPN Ganjar Mahfud ya Mas Andi ya. Itu tupoksinya tuh lebih titik beratnya apa sih Mas Andi? Mungkin teman-teman Keadilan TV juga perlu info ulang. Ada 3 ya. Yang pertama kami harus buat yang namanya pangkalan data, ya database. Database. Jadi semua data yang dibutuhkan misalnya untuk persiapan debat itu harus kami siapkan. Semua data yang dibutuhkan untuk kemudian menyarankan strategi kinetik bergerak kemana itu juga harus kami siapkan. Semua data yang dibutuhkan tentang tadi media analitik, internal survei itu juga harus kami siapkan. Triangulasi harus kami siapkan, itu tugas pertama. Ya, tugas kedua kemudian analisa simpul. Jadi Itu apa tuh Mas? simpul itu bisa ada tokoh, ada ormas, ya ada jejaring komunitas. Misalnya itu harus kami petakan simpul-simpul utamanya, apakah sudah didekati atau belum, atau ini simpul ini sudah ke 02, simpul ini yang sudah ke 03 dan seterusnya. Jadi pemetaan tersebut ya. Nah, yang ketiga itu secara khusus melakukan evaluasi tentang strategi yang sudah dilakukan oleh TPN. Ya, apakah memang sudah mencapai sasaran, apakah kurang performanya dan seterusnya. Jadi pada dasarnya kedeputian saya 5.0 ini lebih banyak di belakang layar ya, yang mulai dari pengusulan strategi sampai mengevaluasi strateginya, lalu diberikan ke misalnya deputi kinetik untuk gerak teritorial, deputi 360 untuk gerak media dan seterusnya. Ya berarti sebenarnya titik awalnya di Mas Andi semua itu ya? Iya. Ya titik awal dengan titik akhir ya. Iya. Mulai dari identifikasi masalah, penyusunan strategi sampai nanti akhirnya evaluasi di saya. Tapi ya kira-kira kalau dari siklus kerja gitu, titik nolnya di saya bergerak sampai titik 10, lalu 10 sampai 90 ada di teman-teman kedeputian yang lain, lalu 10 terakhir kembali ke saya. Loopnya, lingkarannya dibuat. Berarti Bang Arif di era digital sekarang ini kampanye lewat medsos sentral banget ini perannya Mas Andi dan tim, kira-kira seperti itu ya Mas Andi ya. Dan bukan hanya medsos ya, karena pemetaan tadi ada toko dan sebagainya. Iya, secara global. Ya. Dan itu sangat terbantu karena kita sekarang punya real time analitik ya, yang bisa nyedot data, crawling data kapan saja. Jadi misalnya pada saat debat ya, pada saat Pak Mahfud sudah di panggung, itu mesin crawlingnya langsung nyala. Mesin crawling nyala, kita langsung bisa ngelihat postingan kita di platform media sosial itu tinggi atau rendah dibandingkan dengan pasangan yang lain, apakah sentimen ketika Pak Mahfud mengungkapkan statementnya, opening statementnya itu dianggap positif atau negatif. Ya ketika misalnya Mas Gibran ya kehilangan sesuatu, nyari-nyari, apakah yang dicari itu etikanya atau apa, langsung kelihatan tuh, kelihatan sentimennya. Jadi begini-begini Mas ya. Langsung kelihatan titiknya bergerak positif atau bergerak negatif. Dan dulu 2019 analisa itu muncul kira-kira 3 hari setelah debat. Nah, sekarang di 2024 ya muncul detik itu juga. Pada saat debat berlangsung, jadi ketika misalnya Mas Gibran dalam debat 4 kemarin itu sangat mengidolakan Tom Lembong, itu ya disebut 4 kali. Disebut pertama kita langsung tahu sentimennya seperti apa, sebut kedua, sebut ketiga, sebut keempat, sehingga kita di ruang belakang itu bisa nanti memberikan saran kepada Pak Mahfud dengan berbasis real time analitik. Real time-nya itu penting. Sebenarnya apa namanya, kalau mengingat debat kemarin ya, kita sebagai penonton gitu Mas, kita sebagai penonton terkaget-kaget juga Mas, apa namanya dengan tingkah laku yang dilakukan Mas Gibran. Tapi nggak tahu tengil atau enggak, kita nggak tahu ya, biar orang yang akhirnya merasakan. Tapi hampir seluruh media sosial negatif itu Mas Gibran banyak sekali, hampir 60-70% kalau nggak salah itu.
Ya sama, di media analitik kami juga mirip-mirip ya. Iya. Di media analitik kami Pak Mahfud itu sampai segmen 4 gitu ya. Iya. Itu positif. Ya. Sementara Mas Gibran terus-menerus negatif. Mas Gibran itu mulai negatif ketika tanpa provokasi kemudian mengomentari jawabannya Caimin dengan mengatakan enak ya karena ada catatan. Nah, itu tanpa provokasi itu. Caiminnya anteng-anteng aja, tidak ada nyentilnya ke Mas Gibran, terus tiba-tiba Mas Gibran bilang enak ya karena ada catatan. Itu langsung drop sentimennya Mas Gibran, langsung masuk ke ruang negatif dan tidak pulih sampai debat tidak pulih sampai debat berlangsung. Ya, kalau Pak Mahfud itu negatif sekali ketika memang bertanya balik ke Mas Gibran tentang greenflation. Iya. Ya, sedikit ya, jadi itu Pak Mahfud masuk ke negatif, di kami itu 3%. Ya, habis itu membaik lagi, ya, positif lagi. Ya, kalau di mesin kami Mas Gibran itu berakhir di debat itu berakhir dengan negatif 54. Minus 54. Ya. Sampai debat keempat. Tapi tidak pernah pulih. Kalau Pak Mahfud pernah negatif 3%, tapi kemudian pulih ke ruang positif. Tapi meskipun kalau misalnya kata banyak komika, sejelek-jeleknya Mas Gibran tetap surveinya paling teratas, Mas. Iya. Iya, itu yang kita bingungkan katanya. Gimana tanggapan Mas Anit tuh? Kata komika-komika ya teman-teman ya. Iya, di pun situ kita. ya. Oh iya. Ya itu yang kami sebetulnya kami dari 2014-2019 menyadari ada keterbatasan survei. Ya kami tidak menafikan hasil survei, tapi hasil survei itu kami gunakan sebagai salah satu alat ya untuk merancang strategi. Jadi saya bandingkan begini. 2014 ada 43 hasil survei dari seluruh proses pemilu. Dari 43 hasil survei itu hanya 7 lembaga survei yang memprediksi Jokowi JK menang. Hanya 7. Nah, sekarang di 2024 yang terdaftar resmi di KPU 63 lembaga survei. 63 Nah, sampai hari ini sudah ada 86 laporan survei. Ketika sudah pendaftaran tahun ini ya, ini 2000 awal 2023 sampai sekarang hari ini 86 hasil survei dipublikasi. Lalu ketika sudah resmi didaftarkan ya kira-kira 54 hasil survei dipublikasi. Nah, kalau saya pakai cara yang bodoh aja ya, cara yang bodoh. Semua hasil survei itu saya rata-rata. Saya rata-rata 01 berapa, 02 berapa, 03 berapa. Maka 02 nomor 1 itu di angka 40%, 03 nomor 2 ya ada di angka 36%, lalu sisanya 01. Ya, jadi 02, 03, 01. Tapi ini cara bodoh saja. Saya rata-ratakan 86 hasil survei dari Januari 2023 sampai Januari 2024 ya hasilnya begitu. Ya sama ketika misalnya Mas Ganjar maju di Gubernur Jawa Tengah yang pertama. Ya. Lawannya incumbent, ya, bintang 3 Purnawirawan, Pak Bibit. Itu Pak Bibit di survei kira-kira ada di angka 36-38%. Mas Ganjar adanya di 8%. Hasil survei. Nah, tapi begitu pemilihan ya Mas Ganjarnya yang menang. Waktu putaran 2 Mas Ganjar kebalikannya. Mas Ganjar diramalkan menang 80%. Hasilnya Mas Ganjar 56%. Jadi, tapi kayak hampir di semua survei hari ini Mas Ganjar kayak seakan-akan ditaruh paling bawah ya Mas. Iya kan? Bahkan ada yang pernah misalkan belasan gitu. Iya kan, ada sekarang paling mentok-mentok 23 gitu. Ya kami harus bisa mengidentifikasi ya mana lembaga survei yang memang kemudian ke lapangan murni sebagai pollster. Ya, tapi juga ada lembaga survei yang sudah dikontrak sebagai konsultan, bahkan ada lembaga survei yang sudah dikontraknya sebagai IO, event organizer, untuk membantu pasangan atau bahkan ada caleg gitu ya, bahkan sampai ke tingkat caleg untuk melakukan event-event kampanye. Karena mereka juga berperan sebagai konsultan, lalu tentunya harus menyarankan strategi-strategi, bahkan menjalankan strateginya untuk kliennya. Itu bisa kami amati. Lembaga survei ini bekerjanya bisa untuk caleg, bisa juga untuk partai, bisa juga untuk paslon. Nah, di situ yang kita harus hati-hati melihat hasil. Udah ada catatan Mas itu ya? Ada. Ya kami juga menggunakan survei yang sering kita sebut sebagai
survei internal, tapi begitu hasil surveinya masuk, itu harus kami triangulasi dengan metode yang lain. Ya, ada media analitik, ada FGD, ada expert judgment, ya, dan seterusnya. Karena ya semua orang yang sekarang sekolah, terutama S2 dan S3, pasti sadar bahwa harus dilakukan triangulasi lintas metode untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Artinya yang bertebaran hari ini, Mas Andi mengatakan banyak juga yang itu merupakan framing. Ya, ada lembaga-lembaga yang seperti itu, ya, tapi saya meyakininya karena ini menyangkut kredibilitas lembaga, ya, maka lembaga-lembaga survei itu berusaha untuk menjalankannya dengan metodologi yang sahih. Metodologi yang sahih yang kemudian itu berbenturan dengan misalnya kepentingan untuk melayani klien. Jadi kita paham lah ada yang namanya hasil survei bisa dipakai sebagai teknik untuk mempengaruhi opini publik, menghasilkan bandwagon effect. Itu sudah mulai muncul di Amerika Serikat di awal 80-an. Nah, survei-survei seperti itu yang harus kami pelajari satu persatu. Tapi biasanya kalau lembaga surveinya ya bergabung dengan Persepi, ya diasosiasi, sehingga kemudian di situ keabsahan, kesahihan metodologi bisa dibahas secara terbuka, data mentah bisa diperlihatkan, urutan pertanyaan bisa diperlihatkan. Nah, kami kemudian menggunakan hasil-hasil survei ini sebagai patokan untuk menyusun dan mengevaluasi strategi, tapi bukan itu saja yang kami pakai, kami juga menggunakan metode-metode yang lain. Jadi ini menarik nih, Bang. Karena ya kita semua hari ini lagi dijejali survei, ya, ada yang survei via telepon, ada yang juga tatap muka dan sebagainya. Dan itu agak nggak masuk akal gitu, dalam arti Mas Ganjar di awal-awal masa langsung drastis turunnya gitu, apalagi misalnya sudah punya wakil dan sebagainya. Tapi kita nggak pengen bahas tentang itu, Mas. Debat kemarin, pasca debat Ibu Mega juga akhirnya kemarin kampanye akbar pertama, ya, Mas, ya, di Bandung, Jawa Barat, titik awal karena Bung Karno mungkin menemukan Marhen di sana dan sebagainya. Berkali-kali Bu Mega menggunakan diksi soal netralitas TNI Polri, Mas. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan Bu Mega, Mas? Emang nggak netral ya? Ya, sebetulnya mengingatkan kembali akan sumpah mereka untuk mentaati konstitusi dan undang-undang, ya. Ya, undang-undangnya baik undang-undang TNI, undang-undang Polri, undang-undang ASN, undang-undang pemilu itu mengharuskan ASN, TNI, Polri netral. Kalau di undang-undang pemilu ditambah dengan misalnya BUMN, ya, BUMN mau komisaris, direksi, karyawan BUMN harus netral. Ya. Itu disyaratkan. Jadi Ibu Mega mengingatkan bahwa ada sumpah jabatan loh untuk menjalankan undang-undang, ya, sehingga benar-benar harus netral. Tapi kan kita kemudian melihat, ya, kasus-kasus yang baru menjadi perhatian ketika viral. Ya, ada kasus di Batubara, ya, ketika viral, ada kasus Sekda yang mengumpulkan kepala-kepala dinas, ya, ada kasus kepala dinas yang mengumpulkan guru-guru dan seterusnya. Jadi begitu viral, ya, baru kemudian Tunggu viral dulu, ya, Mas. Nunggu viral dulu, ya. Nah, ini memang masa viralitas itu mudah, ya, karena senjatanya adalah gadget yang kita bawa kemana-mana, handphone kita. Viralitas menjadi mudah. Jadi ada satu teman saya yang sampai punya usulan, ini usulan yang diungkapkan dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan marah melihat bagaimana aparat itu terlihat, ya, bermainnya. Jadi kemudian dia mengusulkan dalam keadaan marah, dia mengusulkan, ya sudah, nanti dalam pemilu 2029 kita ubah saja itu undang-undang itu. Jadi nanti dalam 2029 kita buat ASN, TNI, Polri boleh berpolitik praktis, boleh bergabung ke partai politik. Daripada sembunyi-sembunyi. Daripada sembunyi-sembunyi nggak jelas kayak gini, hipokrit, munafik antara apa yang diucapkan ketika tampil di publik dengan apa yang dikerjakan di belakang, bertolak belakang, dan akhirnya hati nuraninya terkoyak. Hati nuraninya melanggar sumpah jabatan terkoyak karena ada misalnya di perintah, ya, tegak lurus lah, apalah gitu. Daripada sembunyi-sembunyi kayak gitu, ya sudah, langsung saja nanti di pemilu 2029 ASN, TNI, Polri boleh berpolitik praktis, boleh bergabung dalam
partai politik dan kita lihat nanti kedewasaan politiknya seperti apa. Iya, Tapi ini iya. usulan teman saya dalam Itu kan- keadaan marah nih. Itu kan usulan teman Mas Andi Iya. dalam keadaan marah. Dalam ya kan? keadaan marah. Mas Andi setuju nggak usulan teman Mas Andi itu? Untuk saya tidak ya. ASN Iya, TNI Polri tetap harus menjaga netralitasnya. Iya, iya. Ya tidak boleh berpolitik praktis. Ya karena pada akhirnya ya mereka lah yang nanti diandalkan untuk menyelenggarakan pemilu misalnya. Mereka lah yang nanti diandalkan untuk mengamankan, untuk melakukan pengamanan. Mereka yang nanti diandalkan untuk tetap menjaga stabilitas. Jadi kalau mereka kemudian berpolitik praktis tidak netral, lalu kita butuh wasit, ya kita butuh penengah, kita butuh orang yang bisa menyiram air untuk menyejukkan keadaannya, ya sebetulnya mereka yang diharapkan. Iya, Ya ASN, penyelenggara pemilu, Penyelenggara TNI dan Polri. Karena itu mereka betul-betul tidak boleh berpihak. Ya mereka harus menjaga jarak dari politik praktis karena pada saat nanti situasinya membutuhkan, ya mereka yang masuk untuk mengamankan stabilitas, mereka yang masuk untuk menjaga demokrasi kita kalau dibutuhkan. Karena itu dari awal mereka nggak boleh cawe-cawe. Dan cawe-cawe ini hanya bisa berhenti total, tidak ada kemunafikan, tidak ada hipokrit, tidak ada sembunyi-sembunyi di belakang, ya dimulai dari presiden. Iya, dimulai dari presiden. Dimulai dari presiden. Pak Jokowi sekarang berada dalam posisi yang paling bagus, dalam posisi yang paling ideal untuk menunjukkan kedewasaan demokrasinya dengan mengatakan misalnya, walaupun anak saya maju sebagai cawapres, walaupun anak saya menjadi ketua umum partai, saya netral. Saya perintahkan aparat netral. Tidak boleh ada aparat yang bergerak memenangkan partai anak saya. Tidak boleh ada aparat yang bergerak berpolitik praktis, misalnya memenangkan 02 karena anak saya jadi cawapres 02. Itu sekarang kesempatan paling bagus pada Pak Jokowi untuk membuat lompatan kedewasaan, kematangan demokrasi kita. Dan itu yang sebetulnya ditunggu orang. Tapi problemnya Mas, masyarakat juga sudah cukup kebingungan, sudah cukup tidak percaya, artinya tidak ada trust lagi terhadap Pak Jokowi meskipun ya kita nggak tahu survei berapa, tapi di sekeliling saya gitu ya, mau Pak Jokowi ngomong A, pasti dia akan melakukan hal B gitu. Ini teman-teman banyak juga yang menilai begitu. Jadi kalaupun tadi Mas Andi bilang bahwa ini kesempatan Pak Jokowi, ya udah nggak ada gunanya Mas. Ya itu sudah terasa ya. Kalau lagi-lagi kalau kami menggunakan media analitik kami ya, terus membaca sentimen. Ya, sentimen itu positif atau negatif ada dua jenis. Ada yang by correlation, ada yang by association. Iya. Ya by correlation tuh misalnya Mas Gibran saat debat 4 ya. Iya. Pada saat debat 4 sentimen negatif ke Mas Gibran itu tinggi karena by correlation. By correlation karena apa yang dilakukan Mas Gibran, apa yang diucapkan Mas Gibran di debat 4, reaksi segeranya adalah negatif terkait berkorelasi dengan debat 4. Iya. Ya, tadi yang saya bilang bahwa di debat 4 trending topiknya itu 3. Iya. Songong, Tengil, Tom Lembong. Iya, Bukan isu, bukan substansi. Nah, itu by correlation. Ada juga yang by association. Apapun yang dilakukan ya negatif. Apapun yang dilakukan, mau ngeresmiin A, mau berinteraksi dengan warga, mau memberikan bantuan, dinilainya negatif karena orang sudah nggak percaya. Ya karena orang sudah ngelihat ketidakkonsistenan. Iya. Karena orang sudah ngelihat ada yang dikoyak dari demokrasi. Nah, Pak Jokowi semakin ke sini itu negatifnya by association, bukan by correlation. Iya. Jadi Pak Jokowi ketika kemudian mengeluhkan ada jalan rusak di Jawa Tengah, sentimennya negatif. Iya. Ya. Keluhan itu mungkin 1 tahun yang lalu ya Positif. orang akan positif ke Ya. Pak Jokowi. Ada seorang presiden yang belusukan turun ya sampai ke pelosok-pelosok, akhirnya menemukan jalan rusak seperti yang misalnya dilakukan di Lampung. Ya, atau seperti yang pernah Pak Jokowi lakukan di Kalimantan, di Sulawesi ada jalan rusak. Presiden langsung telepon Menteri PU, Presiden langsung telepon kepala daerah untuk mengatasi jalan rusak itu. 1 tahun yang lalu itu positif. Sekarang negatif. Ya, sama persis yang dilakukan sama persis yang di Lampung dilakukan dengan Jawa Tengah dilakukan sama persis. Yang di Lampung kita lakukan tahun lalu menghasilkan sentimen positif, yang dilakukan tahun ini menghasilkan sentimen negatif itu karena by association. Karena menilai ada ketidakkonsistenan, menilai ini untuk nyentil Mas Ganjar nih. Ya, karena yang disebut Jawa Tengah, ya. Asosiasi itu sudah terbentuk sehingga akhirnya negativity by association yang sekarang
dialami oleh Pak Jokowi. Iya. Di podcast kami sebelumnya Mas Andi, Bang Pandan Ababan kan menyebut Jokowi setengah hati mendukung Prabowo. Harusnya Pak Jokowi presiden kita yang sebelumnya terang-terangan mendukung Ganjar, tapi sekarang terindikasi mendukung Prabowo, harusnya Mencabut omongan omongan awalnya dan mendeklar saya dukung Prabowo, saya dukung Gibran anak saya. Mas Andi setuju nggak dengan konsep pemikiran seperti itu? Ya harus ada ketegasannya dari Pak Jokowi. Tapi sekali lagi demokrasi yang kita yang sudah hampir matang hanya membutuhkan 2 kali pemilu lagi 2024-2029 untuk matang, itu membutuhkan kedewasaan, membutuhkan kematangan. Nah, kematangan itu antara lain bisa dilakukan oleh Pak Jokowi dengan menyatakan dirinya akan menjaga netralitas aparat. Ya, Pak Jokowinya nggak apa-apa, misalnya secara naluri mendukung PSI. Atau secara naluri mendukung 02 karena anaknya ada di situ karena sudah kepalang basah, ya pamannya Gibran sudah memutuskan seperti itu, udah kepalang basah, nggak apa-apa di situ, tapi jaga aparatnya tetap netral, jaga ASN netral, jaga KPU penyelenggara pemilu netral, TNI Polri diperintahkan netral, tidak boleh berpolitik praktis dan harus benar-benar konsisten dengan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan di belakang. Jadi jangan sampai di depan bilang netral, di panggung depan bilang netral, lalu sore malam harinya buat rapat khusus menangkan anak saya, repot kita. Ya begitu ada rapat-rapat khusus seperti ini yang diharapkan tidak terjadi ya, untuk memenangkan anak saya, dan kata-kata yang dipakai kan menangkan anak saya. Nah begitu kata-kata memenangkan anak saya langsung orang nepotisme nih. Nah nepotisme ini yang dulu menjadi perkara kita, menjadi sumber utama kejatuhan kita di 97-98. Iya, kenapa akhirnya ada reformasi? Ya kenapa ada reformasi yang reformasi demokratisasi yang kita lakukan itu salah satu buahnya adalah Jokowi jadi wali kota, Jokowi jadi gubernur, dan Jokowi jadi presiden. Iya. Saya pengen ini Mas, coba ngejar soal Pak Jokowi yang belakangan dari awal sih, memang dari awal cawe-cawe ya. Bu Mega jadi presiden itu setelah 35 tahun pasca Pak Soekarno ya. Habis itu setelah itu Pak Soeharto lah, ada anaknya yang jadi menteri waktu itu, kita nggak terima banget sebagai aktivis waktu itu ya, nggak terima banget karena ini KKN dan sebagainya. Setelah itu ada Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi sampai hari ini lah. Nah dengan ada MK dan sebagainya Mas, ini demokrasi macam apa Mas? Atau pernah nggak sih Indonesia mengalami ini gitu, sepengetahuan Mas Andi? Atau di negara mana gitu Mas barangkali Mas? Ya Ibu Mega menjadi presiden misalnya, atau dulu Mbak Tutut menjadi menteri sosial. Itu bapaknya tidak cawe-cawe untuk ubah aturan. Tidak ada aturan yang diubah. Ya Ibu Mega ketika memenangkan pemilu 99 kalah di pemilihan presiden MPR. Ya kan? Baru nanti ketika Gus Dur mundur baru Ibu Mega menjadi presiden. Tapi tidak ada undang-undang yang diubah, sama sekali tidak ada. Ya, sama Mbak Tutut menjadi menteri sosial ya di akhir masa jabatannya Pak Harto, tidak ada undang-undang. Mbak Tutut tidak melanggar aturan. Ibu Mega tidak melanggar aturan, tidak membuat harus ada rekayasa persidangan untuk mengubah aturannya. Nah itu yang beda sekarang. Ya, ketika akhirnya terjadi perubahan aturan melalui sidang di mahkamah yang seharusnya menjadi paling terhormat, yang menjadi andalan kita untuk menjaga etika, keputusannya kemudian dinilai melakukan pelanggaran etika berat. Di situ titik masalahnya, disitulah titik nepotismenya terjadi. Banyak anak bupati yang kemudian maju sebagai caleg, banyak anak gubernur yang maju sebagai caleg, tapi mereka tidak mengubah aturan. Mereka menjalankan aturan tersebut. Nah itu yang membedakan, itu titik awal ya dari teriakan nepotisme, dari teriakan mendung demokrasi, dari teriakan ayo kita jaga demokrasi kita, ya di situ. Di situ akhirnya ketika Caimin di debat 4 ya betul-betul menegaskan kepemimpinan butuh etika. Itu yang benar-benar ditekankan oleh Caimin misalnya di debat 4, dan itu yang juga diulang-ulang oleh Pak Mahfud baik di debat 2 dan debat 4, bahwa hukum itu bukan hanya faktor legalistik yang tertulis yang eksplisit. Di atas hukum ada moral, ada etika. Nah itu yang terasa sekarang terkoyak, yang harus kita balikkan kembali.
Iya, meskipun akhirnya dibahas etika berkali-kali juga dijawabnya enggak semua etika, Mas. Nah ya itu. Nah, jadi ada sesuatu yang kita anggap serius, Iya, ya iya. ternyata tidak serius ditanggapinya. Iya. Ya ternyata ini bukan perkara berat ya untuk sebelah sana, untuk kita membuat kita gelisah, yang membuat kita kemudian saya cenderung pakai baju hitam kemana-mana karena kegelisahan, Iya. gitu kan. Di sana ternyata dianggap enteng, dianggap ringan. Jadi sebenarnya yang tadi Mas Andi jelaskan adalah ini merupakan kemunduran, bahkan mundur banget dari zaman Soeharto juga mungkin lebih parah hari ini ya. Ya dalam kemunculan Mas Gibran sebagai cawapres ya ketika akhirnya ada satu keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang harus menjaga hukum, moral dan etika, keputusannya Iya. dianggap pelanggaran etika berat yang menghasilkan akhirnya pamannya Mas Gibran dicopot dalam sebagai jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Itu ada sesuatu yang benar-benar salah, berbahaya untuk demokrasi kita. Tadi statement Pak Sandi mau saya tanyakan lagi, kita harus membalikan ini. Tadi Mas Andi ngomong kayak gitu. Apa sih langkah yang tepat untuk mengembalikan ini? Kan udah kadung terjadi nih Mas Sandi. Ke depannya karena takut ada kerawanan, kerapuhan demokrasi bagi bangsa dan negara ke depannya. Ya titiknya seperti dulu 97-98 gitu ya, adalah konsolidasi masyarakat sipil pada dasarnya. Ya, masyarakat sipil di Indonesia itu adalah gabungan dari aktivis, LSM, mahasiswa, kemudian ada pers, ya media yang kemudian bergandengan dengan kekuatan-kekuatan politik yang memang bersepakat untuk menjaga demokrasi. Iya. Oke. Dan tampaknya kalau sekarang kekuatan-kekuatan politik yang bersepakat menjaga demokrasi, ya minimal itu adalah partai-partai politik yang ada di 01 dan 03. Ya, karena mereka yang tidak mengoyak sendi-sendi demokrasi lewat praktek nepotisme, tidak ada yang berusaha mengubah undang-undang untuk memberikan keuntungan-keuntungan tertentu kepada pasangan calonnya. Ya, itu tidak dilakukan. Dan yang paling penting sekarang adalah bagaimana caranya membuat ASN, TNI, Polri semuanya yang hampir jumlahnya total di Indonesia itu mendekati 10 juta orang tidak melanggar sumpah jabatannya. Kalau Itu melanggar sumpah loh, loh. Itu melanggar sumpah mereka yang mereka ucapkan ya ketika mereka dilantik, ketika mereka menjabat jabatan baru di atas kitab suci apapun agamanya. Itu sumpah di atas kitab suci. Ya, sumpah itu menjalankan undang-undang dan undang-undang mengharuskan mereka netral, undang-undang mengharuskan mereka tidak berpolitik praktis. Iya. Tapi kalau misalkan akhirnya berupa perintah dari pimpinan tertinggi, Mas, ya nanti apa bisa dia harus langgar juga? Ya akhirnya kalau titik ekstrim ya, kalau perintah itu memang betul-betul dilakukan, itu perintah melanggar undang-undang. Ya perintah melanggar undang-undang, ya minimal tadi ada undang-undang TNI, ada undang-undang Polri, ada undang-undang ASN, ada undang-undang pemilu, 4 undang-undang. Iya. Ya kalau pakai konstitusi itu pasal 28E. Ya Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Ya kalau 4 undang-undang pasal 28E itu yang ditabrak ya dengan alasan itu perintah harus tegak lurus dan seterusnya, wah itu pelanggaran berat. Bukan hanya pelanggaran etika, itu pelanggaran konstitusional berat. Apalagi kalau dilakukan secara masif Mas Andi ya. Iya. Dan bisa jadi itu nanti 98 bakal terulang kembali ketika itu terjadi, Mas. Betul. Amit-amit saya tidak menghindari itu ya Mas ya. Iya. Kemarin juga kita ada tamu juga, Mas, dari PDIP juga. Jadi beliau mengatakan bahwa ibu itu meskipun ibu nangis, tapi ibu tuh orang yang paling taat konstitusi, Mas, bilang. Jadi sebenci-bencinya, sesakit hatinya dengan Pak Jokowi dalam konteks hari ini, ibu tetap akan mempertahankan Pak Jokowi sampai Oktober setidaknya. Apa benar, Mas? Ya, saya tadi bertemu ibu, ya 70 tahun, ibu hari ini ulang tahun. Oh iya, ulang tahun. Terus kemarin sore jam 4 sore saya dipanggil ibu untuk memberi update ke ibu sekaligus menjelaskan kemungkinan skenario ke depan. Ya, tapi harapan terbaik kami adalah pemilu berlangsung demokratis, ya. Lalu proses pergantian kepemimpinan ya dari Pak Jokowi ke presiden terpilih ya berjalan dengan baik ya, sehingga PDI Perjuangan yang 2014-2019 mengusung Pak Jokowi bisa menjaga bahwa Presiden Jokowi itu akan mampu menyelesaikan tugasnya sampai 20 Oktober 2024. Ya, tetap keinginan ibu adalah ini proses transisi kepemimpinan
yang rutin dilakukan 5 tahun sekali dengan tujuan untuk mematangkan demokrasi kita. Nah, Presiden Jokowi ya harus kita pastikan, harus kita jaga dalam kerangka demokrasi itu sampai 20 Oktober 2024. Iya. Bang Jer, ada banyak juga Pak Mas Andi yang mengatakan bahwa pertarungan hari ini tuh bukan dengan Pak Prabowo. Yang nyalon hari ini adalah Pak Jokowi, Mas Ganjar dengan Mas Anies. Ya, terbukti Mas Ganjar kemanapun tetap dibuntuti sama Pak Jokowi sampai detik ini mungkin barangkali ya. Ada indikasi Jokowi mengeker basis Ganjar, kira-kira seperti itu Mas. Ya, sebetulnya untuk kami di tim 03 tidak terlalu gelisah tentang itu. Di satu titik itu menguntungkan bahkan. Ya, menguntungkan karena begitu misalnya Pak Jokowi kemarin ke Salatiga, ya, atau hari ini kemungkinan ke Sragen. Ya. Ketika Pak Jokowi datang lalu melakukan belusukan khasnya Pak Jokowi, membagi-bagikan bantuan atau masih membagi-bagikan kaos, lalu masyarakat itu melihat tipe karakter pemimpin Jokowi. Iya. Dan mereka langsung dapat bahwa tipe karakter pemimpin Jokowi itu sama dengan Ganjar. Atau bahkan Ganjar lebih bagus. Jadi Pak Jokowi itu membantu kami untuk menegaskan bahwa presiden rakyat itu adalah Ganjar. Presiden rakyat sesungguhnya dengan karakter belusukan mirip Jokowi adalah Ganjar. Begitu Pak Jokowi bergerak ke satu titik, apalagi titiknya di basis kami, itu menegaskan ke mereka kalau kami ingin karakter seperti Jokowi, itu bukan Prabowo, itu adalah Ganjar. Malah menegaskan, untung kami. Justru jadi keuntungan. Kami teruntungkan karena kemudian kontrastingnya dapat. Ya. Ya, kontrasting antara karakter belusukan Jokowi dengan karakter tidak belusukannya Prabowo. Iya. Langsung terlihat, langsung kelihatan. Iya. Sementara karakter belusukannya Jokowi dipertebal, diperdalam, misalnya dengan Mas Ganjar yang antara lain sesuatu yang tidak pernah dilakukan Pak Jokowi, nginep di rumah warga. Iya. Misalnya. Jadi makin menegaskan bahwa presiden rakyat 2024 itu Mas Ganjar. Pak Prabowo itu karakternya militer. Anies itu karakternya akademisi. Tapi yang karakter rakyat adalah Mas Ganjar. Ganjar. Dulu karakter rakyat itu ada di Jokowi, karakter rakyat 2024 adanya di Ganjar. Dengan Pak Jokowi yang nempel kemana-mana Mas Ganjar bergerak, itu menguntungkan kami untuk menegaskan image Mas Ganjar sebagai presiden rakyat. Berarti nggak risih? Enggak terlalu risih. Iya, justru maksudnya enggak kayak di Salatiga ya. Enggak terganggu maksudnya. Di Salatiga Pak Jokowi datang, lalu masyarakat keluar berjejer di jalan, ya meneriakan Ganjar, ya mengacungkan tiga jari, gitu ya. Itu memang bahwa Pak Jokowi muncul, mereka kemudian penerusnya Jokowi Ganjar nih, presiden rakyat berikutnya Ganjar nih, mereka langsung melakukan asosiasi itu sangat menguntungkan kami. Dalam pembangunan citra Mas Ganjar. Nanya dong Mas Andi, tadi kan Mas Andi bilang hari ini, kita ulangi lagi, kita ucapin selamat ulang tahun dulu buat Ibu Megawati. Selamat ulang tahun hari ini tepat 23 Januari 2024 yang ke-77 ya. Semakin sehat, semakin terus menjadi Ibu Megawati yang baik buat kami semua. Tetap ini mempertahankan konstitusi. Oh iya, siap. Tadi ada menarik hari ini Mas Andi menghadap Bu Mega. Diskusi tentang skenario ya ke depannya. Bagi-bagi dong Mas, skenario apa ke depannya nih kemarin buat kalau TPN Ganjar. bercerita tentang skenario itu kemarin kayak Mega. Kalau hari ini ya betul-betul mengucapkan selamat ke Ibu Mega, lalu sempat makan mie kangkung. Biasanya kalau Ibu Mega ulang tahun muncul mie kangkung Belitung khasnya Ahok gitu. Mie kangkung Belitung. Itu kemarin tadi siang juga muncul. Ya pada dasarnya ya Ibu Mega orang yang memiliki insting strategis yang luas ya. Jadi ketika kemarin berbicara ya Ibu Mega runut minta, jadi apa best skenariomu, ya, skenario terbaikmu apa? Ya, saya bilang ya 14 Februari 2024 kita menang satu putaran. Ya, lalu PDI Perjuangan suaranya signifikan naik, terus ada dasar untuk datamu gitu ya. Sudah saya sampaikan media analitik
dan seterusnya. Saya lihat Bu kemungkinannya bisa untuk menang satu putaran di 14 Februari untuk 03 jika A, B, C kita perkuat. Jika partai bergeraknya selama 20 hari ke depan dengan metode canvassing RT RW yang sudah kita uji terutama di Jakarta, sudah kita uji di Bali misalnya, itu kita uji, dan kemudian ada gerakan-gerakan khusus di wilayah-wilayah basis di Jawa Tengah. Itu skenario bestnya, itu sudah saya jelaskan. Lalu ada skenario worstnya, ya, ada skenario terburuknya yang kami sampaikan. Nah, skenario terburuk itu tidak terkait dengan menang kalah pemilu. Ya, skenario terburuk itu terkait dengan kehancuran demokrasi di Indonesia. Oh, ini penting nih Mas. Itu skenario worstnya ya. Jadi kita sekarang ya sudah, kamu fokus aja mitigasi gimana caranya jangan sampai skenario kehancuran demokrasi Indonesia itu terjadi, karena itu akan kemudian memukul mundur proses konsolidasi demokrasi yang sudah setengah mati kita lakukan dari tahun 98. Ya, ditanyalah Ibu Mega. Jadi kuncinya apa untuk worst skenariomu itu Black Swan ya, skenario angsa hitam. Ya kalau sekarang netralitas aparat yang tidak berpolitik praktis. Itu poin penting ya nih Mas. Itu jadi poin penting. Poin penting ya. Karena kemudian kalau netralitas politik praktis itu tidak berpolitik praktis tidak bisa dilakukan, yang akan hilang adalah trust. Ya, trust dari rakyat itu yang akan hilang. Negara paling berbahaya kalau trust dari rakyatnya sendiri ke pemerintah hilang. Itu yang paling berbahaya untuk satu negara. Iya. Tapi agak nggak tahu percaya nggak percaya, memang kan hari ini TNI Polri, Panglima dan Kapolri kan orang-orang terdekat Pak Presiden ya Mas ya. Orang yang pernah ngejabat di Solo waktu Pak Presiden ini gitu. Apa bisa Mas? Ya itu yang pesan yang harus terus-menerus kita ulang ya. Terus-menerus kita ulang bahwa 400.000 TNI, sekitar 500.000 Polri, ya hampir 4 juta ASN level pusat. Misalnya tadi kalian disumpah untuk menjalankan undang-undang. Jalankan saja sumpah itu. Sederhana kok. Mas Andi pengen bilang, Mas Andi sama TPN Ganjar Mahfud lah kita bilang, cukup prihatin dengan concern penting juga nih tentang netralitas aparat TNI ini Mas. Kali ini untuk menghindari kehancuran demokrasi ke depannya. Ya, kali ini itu menjadi salah satu titik krusial bagi kita untuk mengkonsolidasikan demokrasi kita. Emang 2014 sampai 19 nggak terjadi begitu Mas? Apanya? Waktu Pak Jokowi nyalon. Ya sederhananya beginilah, ketika 2019 ya, Pak Jokowi itu menang 55%. Iya. Ya, Pak Jokowi menang 55%, 2014 menang 53%. Hanya nambah 2%. Iya. Ya. Sumatera suara Jokowi turun. Ya, Sumatera Barat nyaris nggak dapat suara. Jawa Barat dengan Banten suara turun. Sulawesi seluruhnya suara turun. NTB suara turun. Kalimantan Selatan suara turun. Kalau kami menggunakan aparat 2019, masa sih suara di kantong-kantong itu turun? Ya, beneran Pak Jokowi itu ada risiko kalah di 2019 kalau Jawa Tengah tidak menang tebal. Begitu Jawa Tengah menangnya lebih dari 70%, baru kami yakin Pak Jokowi 2 periode. Nah, tapi kalau kami menggunakan aparat, nggak kejadian suara-suara turun seluruh Sumatera atau seluruh Sulawesi. Ya, Jabar atau Banten bisa kami pastikan menang. Jabar dengan Banten, Aceh, Jabar, Banten, Kalimantan Selatan, NTB, suara Pak Jokowi di 2019 lebih rendah dari suara 2014. Iya. Ya kan, karena kami tertib. Ya. Untuk netralitas dan politik praktis aparat itu. Iya. Itu penting ya Mas ya. Ya. Iya. Kalau misalnya akhirnya waktu itu menggunakan aparat mungkin sampai 70% Mas ya. Ya. Menangnya itu. Betul. Iya. Betul. Saya selalu ingat kesulitan ya untuk memobilisasi aparat kalau belajar dari Orde Baru. Ya salah satu pelajaran yang saya petik itu Pak Harto muncul sebagai pejabat presiden, lalu presiden itu proses 2 tahun, 66 sampai 68. Katakanlah Pak Harto sudah mulai muncul di pucuk kekuasaan tahun 66. Pemilu pertama Pak Harto itu 5 tahun setelahnya, tahun 71. Di situ Golkar kira-kira dapat suara 63%. Ya. Pemilu berikutnya 7 tahun kemudian tahun 78, 71 sampai 78 dipersiapkan. Waktu itu Golkar sudah didukung birokrasi,
Golkar sudah didukung ABRI, gabungan TNI Polri. Suara Golkar tahun 78 itu sama persis dengan suara Golkar tahun 71. Sampai dua angka di belakang koma sama persis. Ya. Pak Harto 7 tahun menyiapkan mesin Golkar tidak bisa membuat suara itu bergerak. Iya. Ya. Karena ada kesadaran politik di tingkat rakyat yang signifikan. Iya. Dan itu kelihatannya akan tampak di politik 2024 itu. Ya. Nanya lagi dong Mas Andi. Mas Andi ini kan cukup bisa dibilang cukup dekat ya dengan Pak Jokowi ya. Iya. Dulu kan di Sekap. Mungkin pertanyaan ini udah sering kali ditanyakan ke Mas Andi ya. Coba kami pengen nanyakin ulang. Iya. Menurut Mas Andi sosok Pak Jokowi yang sekarang tuh kayak gimana sih Mas? Dari kedekatan Mas Andi dari dulu sampai sekarang. Perubahan-perubahan apa yang menurut Mas Andi cukup tanda kutip mengagetkan? Untuk saya titik beda, titik berubahnya itu cuma satu. Komitmen terhadap demokrasi. Itu saja. Titik beda, titik ubah Jokowi 2014-2019 dengan sekarang. Ya. Kapan tuh Mas mulai ada konsep pemikiran kayak gitu? MK Titik tadi kan beda. Mas ya? Ya kalau sebelumnya adalah ketika mulai membahas, mengkaji perpanjangan penundaan pemilu atau 3 periode. Oh start dari situ justru. Ya itu sudah mulai mulai ya? terlihat ya. Sudah mulai terlihat, tapi ketika itu tidak bisa dilaksanakan ya, lalu mulai melakukan cawe-cawe politik. Nah di situ titik bedanya mulai terasa ya, ketika seorang presiden ya secara terbuka mengatakan ya saya akan cawe-cawe, ya kan? Iya, Itu jauh sebelum kita mau tahu capresnya siapa. Iya. Jadi seorang presiden yang tadinya mengatakan siapapun yang mengusulkan perpanjangan, penundaan atau 3 periode itu sedang menampar muka saya ya, di situ. Terus kemudian seorang presiden berubah menjadi saya akan cawe-cawe, lalu benar-benar kelihatan cawe-cawenya Dia belakangan ini. ya belakangan ini. Iya. Mungkin waktu cawe-cawe waktu masih dukung Mas Ganjar kali Mas. Ya saat itu pun sudah kelihatan bahwa presiden berusaha untuk mengawinkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Ya, misalnya ada acara di Kebumen gitu ya, sudah kelihatan. Di sawah itu ya. Ya, jadi waktu itu ya kami di ring satunya Jokowi ya mengusulkan, Pak, Bapak sudah berhasil dalam banyak hal ya, dalam memulai hilirisasi misalnya, benar-benar memastikan keterhubungan Indonesia lewat infrastruktur, Iya. ya betul-betul menurunkan kemiskinan dengan bantuan-bantuan, bantalan-bantalan sosial. Iya. Ya, misalnya Bapak berhasil di situ sehingga nanti di Oktober 2024 Pak Jokowi akan banyak legasinya. Iya. Ya, jadi sudah mulai disiapkan soft landingnya Iya. Pak Jokowi dengan legasi-legasi yang mudah dicari. Mas Andi kan sama Pak Jokowi waktu itu yang benar-benar mendorong Ganjar dipersiapkan. Sebetulnya Pak Jokowi sendiri yang perintahkan ke kami untuk mendukung Ganjar. Iya. Nah, dengan ada titik perubahan yang tadi Mas Andi. Kalau ke ceritakan, kami, ke saya tidak ada perubahan perintah. Masih tetap ke Ganjar. Iya, sampai saya pamit mundur sebagai gubernur Lemhanas. Lemhanas, ya sudah. Ya, Pak Jokowinya ya silakan menangkan Ganjar. Jadi Pak Jokowi kalau ke saya perintahnya dari 31 Desember 2021 ya ketika pertama kali kami tim 11 dikumpulkan di Istana Bogor. Iya. Ya, sampai saya secara unilateral ya, saya tidak minta izin nih. Iya. Saya menggunakan hak saya untuk mundur. Iya. Ya tidak ada perubahan perintah, tidak ada misalnya nggak usah Mas, nggak usah dukung Ganjar, dukung Gibran saja, nggak ada. Perubahan perintah itu ke saya tidak ada. Iya. Saya bertanya 4 kali. Saya ingat bertanya 4 kali ke Pak Jokowi. konfirmasi. Pak, tetap Ganjar kan? Saya bertanya 4 kali. Dan 4 kalinya Pak Jokowi bilang, "Ya, Mas Ganjar." Nah, dengan indikasi gerakan Pak Jokowi mendukung paslon yang lain, suara kebatinan Mas Andi seperti apa dengan cerita yang tadi kan kami anggap ya cukup dekat karena panjang perjalanannya gitu. Apakah cukup sedih, kecewa atau malah biasa aja Mas Andi? Ya untuk saya lebih kepada berusaha memahami kenapa itu dilakukan. Ya, itu penting. Ya. Mas. Ya, itu penting. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan kayaknya alasannya bukan alasan ideologis. Ya, saya tidak melihat seorang Jokowi menjadi seseorang yang tidak percaya Trisaktinya Bung Karno. Iya. Misalnya,
Saya tidak melihat seorang Jokowi yang tidak percaya tentang pemberdayaan kelompok marginal dengan memperhatikan filosofi Marhain atau Sarinah. Saya nggak ngelihat perubahan itu. Saya tidak melihat Pak Jokowi tiba-tiba menjadi seseorang penganut ekonomi liberal yang betul-betul menggeser ekonomi rakyat, atau seorang Jokowi yang ingin membatalkan BPJS, kartu-kartu karena lebih mengutamakan privatisasi, komersialisasi kesehatan. Enggak, saya nggak ngelihat itu. Ya, Pak Jokowi tetap untuk program-program utamanya tetap di garis merah. Tetap di garisnya apa yang menjadi filosofi Trisakti, Bung Karno dan seterusnya. Saya tidak melihat perubahan ideologis itu. Itu yang membuat saya tidak mengerti kenapa berbeda. Jadi kayaknya perbedaannya alasan ideologis. Ya nanti saya usahakan kalau saat Mas Ganjar menang, saya tanya ke Pak Jokowi, Pak, sebetulnya perbedaannya di titik mana tuh Pak? Yang membuat Bapak tidak mendukung Ganjar lagi itu apa toh? Sebetulnya. Kenapa nunggu Mas Ganjar menang, Mas? Nanyain itu, Mas. Biar kami fokus dulu untuk memenangkan Mas Ganjar. Nanti saat Mas Ganjar menang, itu baru mudah-mudahan bisa berinteraksi rileks lagi dengan Pak Jokowi. Ya, di titik itu baru ditanya, Pak, sebetulnya yang membuat Bapak berbeda dengan kami, dengan Mas Ganjar itu yang mana toh? Ideologi kan enggak. Jadi apa nih yang membuat berbeda? Masih menjadi misteri ya, Mas ya? Masih misteri untuk saya. Belakangan kemarin juga apa yang Tempo juga nulis Mas ya, bahwa 02 ini relatif agak panik karena tidak bisa mencapai untuk satu putaran. Ya mentok-mentok 43% lah ya, nggak ada yang sampai 51%. Dan sampai dipanggil Pak Prabowo, dipanggil seluruh ketua umum dan sebagainya. Dan salah satu hal yang mungkin banyak disoroti adalah Pak Jokowi ada keinginan untuk putar balik tetap ke Ganjar. Apa bener Mas? Ya itu baru political rumornya ya. Tapi kalau dilihat dari survei-survei yang ada, saya kan selalu membacanya terbalik ya. Jadi saya membacanya kolam politik Indonesia 2014-2019 itu kolamnya Prabowo dengan Jokowi. Ya, jadi kolam itu kalau digabung menghasilkan suara 100%. Lalu ketika kita cross dengan approval rating Jokowi itu langsung hilang 25%. Karena menghasilkan 75% orang yang percaya, yang approval rating ke Jokowi tinggi 75%, 25% hilang. Lalu kemudian suara ke 02 menjadi katakanlah 40%. Berarti dari 75 hilang lagi 35%. Menjadi 40% di 02. Jadi saya selalu memperhatikan turun dari 100 dari ke 75, dari 75 turun lagi ke 40%, ini apa? Penyebabnya apa? Kesimpulan saya ya tadi yang saya bilang, negativity by association. Ya, ada asosiasi negatif kepada manuver-manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Gibran dalam proses demokratis 2024 itu. Itu negativity association. Negativity association itu sangat-sangat susah dibongkar. Lebih mudah membongkar negativity by correlation. Kalau negativity by correlation salah, minta maaf. Itu negativity by correlation. Atau kita salah, orang nggak suka attitude kita, ya ubah, jangan lagi diulang. Itu orang kemudian melupakan. Yang negatifnya menjadi positif. Tapi kalau negativity by association, wah itu berat. Membaliknya akan berat. Tapi kan ini Mas, banyak banget tokoh-tokoh yang ngomong bahwa ya hari ini masyarakat tidak cukup paham juga terhadap situasi elit hari ini gitu loh. Bagaimana akhirnya itu bisa ke grassroots sampai gitu loh Mas? Nah, itu sudah sampai. Sudah sampai. Saya sering kok mengikuti kampanye ya, baik Mas Ganjar atau Pak Mahfud atau bergerak sendiri ya, selama Mas Ganjar bergerak di Jawa Tengah misalnya ya 40% dari aktivitas Mas Ganjar saya ikut. Pak Mahfud ke Padang saya ikut, Pak Mahfud ke Medan saya ikut, besok saya sudah bergerak lagi gitu ya. Ya kalau pertanyaan sederhana kita buat aja FGD. Saya sering melakukan FGD di 31 kota. Ya, jadi kalau total satu putaran FGD saya lakukan di 31 kota itu saya menghasilkan 3.100 narasumber. Ya, ini FGD ya, bukan survei. Ya, di situ. Ya, salah satu pertanyaan yang selalu kami tanyakan dalam FGD itu adalah mengapa
Gibran dinominasikan sebagai cawapres. Itu menghasilkan negativity by association. Itu akhirnya menghasilkan pembicaraan, diskusi tentang nepotisme. Otomatis itu pasti. Ya, itu tanpa kami pandu. Arahnya iya otomatis. Tanpa kami Berkembang. pandu, tolong jawab pertanyaan ini ya, ibu-ibu, ya, mas-mas, mbak-mbak, tolong jawab pertanyaan. Nggak diarahkan, nggak diapa Enggak, gitu ya? kami hanya bilang itu. Terus mereka diskusi sendiri. Alirannya aja bercabang ke pembahasan Diskusi nepotisme. sendiri itu, ya FGD kan idealnya begitu. Iya, Ya, saya selalu bingung kalau kementerian lembaga buat FGD hasilnya adalah diskusi panel atau seminar biasa. FGD yang benar adalah fasilitator, melempar pertanyaan, lalu peserta berdiskusi pertanyaan itu secara dalam, bisa 1 jam, 2 jam, nah itu baru fokus group discussion. Nah, salah satu pertanyaannya adalah mengapa Anies dicalonkan, mengapa Prabowo dicalonkan, mengapa Gibran dicalonkan, dan saya selalu mendapat data yang menarik ketika berusaha menjawab mengapa Gibran dicalonkan sebagai cawapres, dan pasti 100% dari FGD yang kami lakukan akhirnya membawa kata nepotisme Iya. Tanpa diarahkan. tanpa diarahkan. Perkembangan di sisi Karena Mas itu. Andi kan pernah di ring 1 Pak Jokowi ya, mungkin sampai hari ini di ring 1 Pak Jokowi Mas. Ini pertanyaan yang mungkin gimana ya? Di buku Bang Panda juga ada tuh. Enggak, kenapa harus Gibran gitu Pak Jokowi Mas? Apa ada misalnya rahasia Pak Jokowi sampai akhirnya harus pokoknya keluarga saya harus melanjutkan misalkan? Atau ada proyek apa gitu sepengetahuan Mas Andi? Ya itu yang saya sebetulnya nggak nangkap. Ya, tidak ada titik bahaya, ya, tidak ada titik krusial yang benar-benar harus dijaga oleh keluarga Solo, sehingga harus memastikan keberlanjutan itu harus dilakukan oleh anak kandung, Iya betul. ya kan? Dengan cara Keberlanjutan yang begitu itu ya bisa dilakukan, ya, dengan mencetak protege Iya. yang akan meneruskan, yang diyakini akan meneruskan. Ya, cetak saja seorang protege yang akan meneruskan hilirisasi, yang akan meneruskan IKN, yang akan meneruskan pembangunan infrastruktur, yang akan meneruskan kartu-kartu. Iya, iya. Dan itu mudah saja. Ya, saya akan jauh lebih paham kalau misalnya protegenya Jokowi yang kemudian dipasangkan dengan Pak Prabowo adalah katakanlah Erick Thohir. Iya. Paham saya, langsung paham. Ya, semua orang tahu bagaimana Pak Jokowi dekat dengan Erick Thohir mulai dari Asian Games ya sampai sekarang, sampai Menteri BUMN dan seterusnya. Jadi kalau protegenya kemudian adalah Erick Thohir, saya akan paham. Mungkin untuk saya itu akan menjadi pilpres yang jauh lebih berat daripada Prabowo Gibran. Prabowo Erick Thohir bagi saya jauh lebih berat daripada Prabowo Gibran karena Lebih kompetitif. Erick Thohir nggak bisa diutak-atik. Iya. Ya. Erick Thohir tidak nabrak demokrasi. Kalau pencalonan Erick Thohir itu nggak nabrak demokrasi. Iya. Iya. Di buku Bang Panda ada Mas, ditulis Mas, konon katanya Mas Andi itu pernah diminta Pak Jokowi untuk memata-matai Mas Pratik katanya. Waktu di Dasar katanya. Di buku Anda lahir sebagai petarung ya. Iya, katanya dapat perintah Pak Jokowi katanya Mas. Bener Mas, Mas? Kami diminta tandem gitu. Oh. Jadi waktu itu ada kesadaran antara saya dengan Mas Pratik bahwa fungsi dari Seknek dan Setkap itu beririsan. Oh. Benar-benar beririsan. Waktu itu ada pemilahan mudah gitulah. Jadi misalnya PP dan Perpres itu urusannya Seknek, Kepres dan Inpres urusannya Setkap. Yang nggak tepat, pemilahan itu nggak tepat. Jadi kami menyadari bahwa tugas dari Setkap adalah mengawal substansi dari regulasi yang akan ditandatangan Presiden. Tugas dari Seknek adalah melakukan proses legislasi dan administratif tentang keputusan-keputusan Presiden itu. Jadi karena beririsan, ya, jadi ketika saya menjadi Seskap, kantor saya di gedung Seknek. Sampai dipindahin ya Mas ya. Bukan di gedung Setkap. Setkap. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mempererat tandem tersebut antara Agar lebih mudah berkoordinasi. berkoordinasi ya, dan kami sama-sama saya dengan Mas Pratikno kantornya sebelahan ada connecting door connecting door sehingga memudahkan minimal aliran dokumen, memudahkan kalau saya ada sesuatu yang saya harus konsultasikan ke Mensesnek tinggal buka pintu. Di sana ada Mas Pratik. Iya. Tapi ini sejarah dalam bangsa kan Mas. Maksudnya nggak pernah ada begitu-begitu, nggak pernah kan? Ya tandem sampai Seskapnya mindahin ruangan ke sebelahnya Mensesnek hanya di masa kami. Menarik juga. Kan unik. Nggak mungkin lah di masa sekarang ini kerja sendiri. Ya, kerja itu harus tandem, kerja itu harus sekolah
kolaborasi gitu ya. Ngapain jauh-jauh, deketin aja kira-kira begitu. Iya. Ini terakhir Mas, dari tadi Mas Andi banyak banget mengkritik atau memberikan keluhan terkait TNI Polri harus netral sebagainya. Yang Mas Andi sendiri juga anak daripada TNI Mas kalau nggak salah Mas ya. Almarhum Bapak Teo Sapei ya Mas. Iya. Gimana tuh Mas? Ya di masa ayah saya aktif, TNI harus memenangkan Golkar. Oh. ABRI harus ya, memenangkan ya. Golkar. Tapi itu diizinkan lewat aturannya, lewat undang-undangnya. Ya, rejim pemilunya ya di dalam Golkar ada ABRI. Ya, Golkar itu didukung oleh birokrasi, didukung oleh ABRI. Itu undang-undangnya Di masa itu ya. di masa itu. Ya, jadi ya ketika ABRI-nya aktif terlibat memenangkan Golkar, mereka tidak melanggar aturan. Ya undang-undangnya seperti itu. Sekarang beda. Apa tuh, Mas? Reformasi mengharuskan ASN TNI Polri netral, tidak berpolitik praktis. Ya, makanya tadi ada usulan marah teman saya itu. Iya. Kalau memang ASN TNI Polri ya akhirnya dipakai cawe-cawe, dipaksa berpolitik praktis secara sembunyi-sembunyi, udah Sekalian balikin saja aturannya seperti Orde Baru. Ya, demokrasi mundur lagi. Ya, tapi daripada sembunyi-sembunyi nanti ada sekian orang hati nuraninya gelisah karena melanggar sumpah jabatan yang dia ucapkan di atas kitab suci, daripada situasinya seperti itu. Tapi ini usulan marah ya. Iya. Tapi kan menangis Mas pejuang reformasi kala itu. Nah Mas. betul. Sekarang Ya, masih hidup. ya, kita benar-benar harus menjaga apa yang dulu setengah mati kita hasilkan di 97-98, menghasilkan keharusan untuk konsolidasi demokrasi. Kita membutuhkan aparat yang netral, tidak berpolitik praktis, supaya konsolidasi demokrasinya menguat. Iya. Masukan dong Mas buat teman-teman Keadilan TV, kita kan kebanyakan anak muda ya. Menjaga atau menghindari kehancuran demokrasi, kira-kira dari kacamata kami anak muda, apa yang mesti kita jadi concern Mas? Ya dua hal sih sebetulnya. Yang pertama, pahami lagi evolusi bagaimana kita menjalankan demokrasi di Indonesia. Evolusi menjalankan demokrasi. Jadi lihat pemilu 55, ya, lihat bagaimana pemilu 71, 78 sampai tahun 97. Ya, bagaimana demokrasi kita dipuji orang di tahun 55, ya, kemudian dinilai sebagai salah satu negara paling otoriter dan paling korup ya di masa Orde Baru dari pemilu 71 sampai 97. Lalu bagaimana 97 kita dengan mudahnya rapuh, ya, membuat ada konflik sosial horizontal yang sangat hebat, dan setengah mati dulu mahasiswa ya 97 98 melakukan perubahan reformasinya. Ya, sekali lagi yang kedua, ini tinggal dikit lagi untuk mematangkan demokrasi kita. Tinggal butuh 2 pemilu lagi. Ya, tahun 2024 yang ke-6, 2029 yang ke-7. Setelah itu demokrasi kita matang. Hanya 40 negara di dunia ini yang status demokrasinya matang. Kita bisa menjadi bagian dari negara-negara demokrasi matang ini. Sedikit lagi. Jadi sayang kalau kemudian karena ada anak yang tengil, konsolidasi demokrasi kita berantakan. Sayang, benar-benar sayang. Kalau harus mundur lagi kayak kita butuh waktu yang cukup lama lagi. Oke, Bang Jer. Thank you Mas Andi Wijayanto udah hadir di podcast Keadilan TV. Banyak yang dibahas, penting dan daging semua. Semoga bermanfaat paparan dan juga penjelasan dari Mas Andi Wijayanto buat teman-teman Keadilan TV. Dan jangan lupa like, comment, dan share video ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih Mas. Merdeka. Merdeka. Thank you.